Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di perkuliahan Biomedik 1. Kali ini di pertemuan ke-14 adalah pertemuan yang terakhir. Kita akan membahas tentang suatu hal yang sangat dekat dengan kita ya, yang menyebabkan pandemi dunia ya secara global, yaitu adalah SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi COVID-19. Ya. Tentu ini menjadi suatu bekal bagi Anda sebagai seorang nantinya sebagai lulusan kesehatan masyarakat, bagaimana Anda dapat memahami penyakit-penyakit yang menyebabkan pandemik ya di masyarakatnya. Apa kebijakan-kebijakan yang harus diambil, langkah-langkah yang harus diambil dalam proses pencegahan. Nah, ini sangat penting. Tentu harapannya setelah Anda mengikuti perkuliahan ini tentu Anda dapat memahami asal muasal dari SARS-CoV-2 ini, kemudian kenapa dia menyebabkan pandemik ya secara global, kemudian bagaimana penularannya dan pencegahannya. Ya. Sedikit kita mengenal tentang virus adalah suatu agen infeksius yang tersusun dari sebuah material genetik, apakah itu DNA, RNA, maupun protein ya, yang melindungi si virus tersebut. Nah, virus ini tidak bisa hidup sendiri ya, dia harus memiliki inang ya sebagai tempat dia berkembang biak. Nah, dia akan menginfeksi sebuah sel yang hidup dan bereplikasi di dalam sel inang. Namun dia masuk ke dalam sel hidup itu tidak semerta-merta bisa masuk, tetapi ada suatu hal yang dikenali oleh si virus. Oke. Nah, virus yang berada di luar sel dan siap untuk menginfeksi itu disebut dengan virion. Kalau seandainya kita lihat ya secara morfologi, virus ini sangat kecil ya, namun setiap virus itu bervariasi, berkisar antara 10 sampai 100 nanometer. Nah, tadi kita lihat bahwasanya virus ini hanya bisa bereplikasi dalam sel yang hidup. Nah, tentu siklusnya sangat rumit ya. Kalau seandainya kita lihat bagaimana dia mengenal sel inangnya ya, si protein yang ada si virus ini akan mengenali reseptor yang ada pada inang, itu menjadi pintu masuk bagi si sel, kemudian dia mengalami endositosis ya, pelepasan material genetiknya di dalam sel, terjadinya replikasi sel, replikasi sintesis dari material genetiknya, sintesis proteinnya ya, yang menyebabkan bisa saja terjadi assembly ya, percampuran material genetik yang menyebabkan virus dapat bermutasi, kemudian dia merilis material virus yang baru ya, sehingga dia akan lebih memperbanyak diri. Seperti itu seterusnya ya, bagaimana siklus hidup virus itu di dalam sel kita. Oke, kalau seandainya kita lihat bagaimana jalur masuknya si virus dalam tubuh, tentu banyak cara ya, banyak tempat-tempat organ-organ yang bisa menjadi pintu masuk bagi si virus ke dalam tubuh kita. Ya. Yang paling rentan itu adalah beberapa dari organ kita seperti mata, mulut, hidung, saluran pernafasan, pencernaan, reproduksi, luka. Nah, karena di situ terjadi pembukaan pembuluh darah ya, sehingga virus bisa masuk dan menyebar ke seluruh tubuh, anus, gigitan serangga ya, beberapa virus juga mempunyai vektor ya atau inang perantara yang bisa menularkan virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, oke, itu sekelumit tentang virus secara umum ya. Hari ini kita akan coba membahas tentang virus yang spesifik yang menyebabkan pandemik COVID-19, yaitu adalah SARS-CoV-2. Ya. Pada akhir tahun 2019, bagaimana dunia dikejutkan dengan suatu penyakit ya yang bergejala seperti pneumonia atau radang paru-paru. Kita lihat gejalanya tuh seperti batuk, sesak nafas ya yang lebih kelihatan itu, bahkan menyebabkan kematian ya. Nah, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan bagi orang-orang ya,
apa yang menyebabkan penyakit tersebut gitu. Setelah diperiksa pasien yang terinfeksi, ternyata ada infectious disease ya, atau suatu agen infeksius yang menyebabkan terjadinya penyakit tersebut, terjangkitnya penyakit tersebut itu virus. Nah, tentu orang akan mengenali atau mengkarakterisasi virus tersebut, mengidentifikasi jenis virus apa yang menyebabkan sehingga dapat menyebabkan kematian gitu. Setelah diamati ya, WHO akhirnya memberi nama si virus itu adalah COVID-19 atau yang dikenal dengan coronavirus disease 19 ya, penyakit yang disebabkan oleh coronavirus terbaru ya, yang berawal dari Cina atau Wuhan, kota Wuhan. Nah, dari International Committee on Taxonomy of Viruses ini memberi nama yang lebih spesifik ya, secara taksonomi virus ini berkerabat dengan SARS ya, yang merupakan hewan inangnya itu adalah kelelawar. Makanya dikenal dengan SARS-CoV-2. Oke. Kalau seandainya kita lihat secara pengelompokan ya, virus coronavirus ini dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan besar ya. 2 golongan itu dapat menginfeksi mamalia dan 2 golongan lagi dapat menginfeksi virus. Nah, dari beberapa kelompok tadi ada beberapa anggota coronavirus ini yang menginfeksi manusia. Ini adalah jenis-jenis virus yang menginfeksi manusia dari coronavirus, tetapi ada 3 jenis yang benar-benar menyebabkan pandemik ya, dan bahkan menyebabkan infeksius yang sangat berat ya, dan bahkan menyampai kematian. Contohnya adalah SARS-CoV, MERS, dan SARS-CoV-2 ya. Kalau seandainya kita lihat ya, semua virus ini memiliki infeksi yang gejala infeksi yang berbeda-beda, yang bervariasi ya, dari ringan sampai ke berat ya. Kalau seandainya kita lihat flu saja ya itu gejala ringan ya. Oke. Secara morfologi ya, kalau seandainya kita lihat struktur dari virus tersebut, kenapa dia disebutkan dengan corona ya, karena dia berbentuk semacam bulat ya. Corona itu berbentuk bulat dengan diselimuti oleh envelope ya, yang dimana terdapat pada bagian luar permukaan itu terdapat spike protein. Nah, spike protein inilah yang dapat mengenali reseptor yang ada pada inang. Nanti kita bahas bagaimana proses si spike protein ini mengenali reseptor pada inang. Oke, kemudian ada protein M, ada hemoglutinin, ada envelope ya, semacam protein pembungkus dari material genetik yang ada pada virus. Nah, karena si SARS-CoV ini adalah material genetiknya berupa RNA. Nah, glycoprotein spike ini ya akan berikatan dengan reseptor yang ada pada inangnya, di mana reseptor ini dikenal dengan S2, angiotensin converting enzymes ya, 2. Nah, reseptor ini banyak ditemukan di organ-organ saluran pernapasan, terutama pada paru-paru ya, dan beberapa dari organ lainnya seperti ginjal, hati, dan makanya dia lebih akan menyerang organ-organ yang banyak terdapat reseptor yang dikenali oleh si virus. Nah, dari beberapa kemiripan virus SARS-CoV ini ya, yang dicoba oleh beberapa peneliti yang menginfeksi kelelawar ya, di mana dikenal dengan SARS-CoV ya, ternyata dia memiliki kemiripan sekitar 78% ya. Dia memiliki kekerabatan terdekat dengan virus SARS-CoV yang menjadi inangnya itu adalah kelelawar.
Anda bisa lihat dari pohon filogenetik yang dihasilkan ya. Ini adalah human sarcoph ya. Ini yang di bawahnya itu adalah bat sarcoph RS4231. Nah, terjadi satu percabangan ya. Artinya kalau satu percabangan ini dia memiliki kekerabatan terdekat. Begitu juga dengan yang human sarcoph yang 2019 ya. Juga berasal dari kelelawar. Oke, ini adalah full genome ya dari coronavirus yang di alignment oleh peneliti ya, sehingga dihasilkan bahwasanya virus SARS-CoV ini ada indikasi dihasilkan dari kelelawar. Namun kita kembali lagi ya, kalau seandainya pada dasarnya coronavirus ini dari kelelawar, kalau seandainya kita lihat ada hewan-hewan perantara ya, hewan-hewan inang yang menjadi virus ini bisa mengenali atau bisa menginfeksi manusia. Contohnya saja kalau MERS itu adalah hewan inangnya adalah unta, sedangkan SARS-CoV itu adalah hewan inangnya itu terenggiling atau musang ya. Sedangkan untuk SARS ya, SARS itu adalah Nipah virus ya, itu hewan inangnya adalah babi. Sedangkan SARS-CoV-2 ya, di sini baru bertanya-tanya ya, apa yang menjadi hewan inangnya, apakah langsung dari kelelawar itu bisa menularkan ke manusia ya, atau ada hewan inang yang lain gitu. Tapi isu yang beredar itu kita lihat bahwasannya orang-orang di Wuhan ya, kita tahu adalah pasar hewan di Wuhan itu segala macam hewan diperjualbelikan. Nah, mungkin mereka-mereka yang mengkonsumsi kelelawar ya mungkin ya, saya tidak tahu pasti ya bagaimana proses awalnya virus ini bisa menginfeksi manusia. Katanya sih manusia memakan kelelawar dengan cara yang disop lah gitu ya, atau dia mungkin terinfeksi langsung ya karena berinteraksi dengan pasar hewan tersebut. Begitu juga dengan Ebola ya, Ebola juga tidak diketahui hewan inang intermediate hostnya gitu. Nah, bagaimana infeksi SARS-CoV-2 ke dalam sel? Nah, ini tadi yang dibilang bahwasanya protein spike pada SARS-CoV ini dapat mengenali reseptor yang ada pada organ beberapa organ inang ya, atau yang dikenal dengan angiotensin converting enzyme 2. Kemudian ikatan ini lebih efisien terjadi pada SARS-CoV-2 dibandingkan dengan SARS. Ini menurut Siwan et al. 2020. Dan protein ini terdapat pada paru-paru manusia ya, yang angiotensin S2 ini banyak terdapat pada paru-paru, jantung, ginjal, usus, dan sel endotel pembuluh darah. Nah, kalau seandainya kita lihat ya, protein spike itu adalah yang berwarna abu-abu ya, di mana adanya kemiripan ya dengan protein spike yang ada pada SARS-CoV beta yang dihasilkan dari kelelawar. Oke, bagaimana cara penularan dari SARS-CoV-2? Ya, kita tahu bahwasanya orang yang terinfeksi COVID-19 ya dapat menularkan orang ke orang ya. Salah satunya melalui droplet ya, melalui droplet dengan cara bersin, batuk, berbicara ya. Droplet ini adalah cairan yang keluar ya, cairan keluar yang keluar ketika kita batuk, bersin atau berbicara dalam bentuk air liur dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang melalui aerosol ya. Aerosol ini cair dia
lebih partikelnya itu lebih kecil dibandingin dengan droplet. Droplet ini lebih besar ya, sedangkan aerosol ini lebih kecil. Aerosol ini yang lebih sangat dikhawatirkan ya, kalau aerosol ini dia dapat menempel di benda-benda yang ada di sekitar orang penderita. Nah, ini makanya kita itu sangat dianjurkan untuk menjaga jarak ya dengan orang penderita ini minimal 1 meter. Karena kalau seandainya droplet itu kan bisa kalau 1 meter kan belum tentu sampai gitu loh. Belum tentu menularkan ya kalau seandainya dengan jarak yang jauh gitu. Akan efektif lagi ketika kita memakai masker ya. Tentu ini akan membuat proteksi bagi diri kita agar tidak tertular. Nah, yang paling penting diperhatikan itu bagaimana etika batuk di tempat umum. Nah, ini yang menjadi permasalahan ya ketika orang batuk hanya dilepas begitu saja, sehingga partikel-partikel yang dikeluarkan melalui batuknya ini akan menjadi sumber dari sebuah penularannya. Ini adalah bentuk dari sebuah etika batuk ya, kita menutup mulut kita ya, menutup mulut dengan tisu, kemudian tisunya dibuang, kemudian mencuci tangan, dan menggunakan masker. Nah, kalau seandainya kita lihat perbedaan antara droplet dengan airborne transmission itu lebih kecil ya, partikelnya lebih kecil, sedangkan droplet transmission itu lebih besar ya. Nah, bisa Anda lihat bahwasanya droplet itu berasal dari saliva dan mukus kita, sedangkan yang airborne transmission atau aerosol itu dia akan lebih lama bertahan di udara, ya, karena ukurannya lebih kecil dari 5 mikron. Sedangkan yang droplet itu lebih besar dari 5 mikron. Oke, kalau seandainya kita lihat ya, ketahanan virus di beberapa benda yang ada di sekitar kita, seperti pada kertas itu sekitar 4-5 hari, pada kaca itu sekitar 4 hari ya. Ini berdasarkan penelitian dari Yehos ya dan kawan-kawan ya. Kemudian pada kayu itu 4 hari, pada stainless steel itu pada bisa 48 jam ya. Pada glove itu bisa 8 jam, aluminium itu bisa 2-3 jam, 8 jam ya. Dan pada plastik berkisar sampai 5 hari. Oke, apa yang perlu dilakukan ya ketika di sekitar kita itu tidak aman, ya kan? Ingat pesan ibu kita ya, kita harus mentaati protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer ya, kemudian menjaga jarak minimal 1,5 meter ya, agar percikan aerosol atau droplet dari orang si suspek atau penderita tidak mengenai kita, tidak menularkan ke kita. Nah, itu pertahanan-pertahanan yang lain ya, bagaimana kita meningkatkan sistem ketahanan tubuh kita, menjaga imunitas tubuh kita dengan berolahraga, dengan memakan multivitamin, vitamin C, dan lain sebagainya. Oke. Kalau seandainya kita lihat ya gejala-gejala yang dihasilkan dari infeksi COVID-19 ini ya seperti demam ya dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk dan pilek, sakit kepala, sesak nafas, kemudian yang spesifik itu adalah hilangnya rasa dan penciuman. Ya, itu yang sangat spesifik untuk gejala yang dihasilkan oleh orang yang positif kena COVID-19 ya. Hilang rasa, hilang penciuman. Nah,
hati-hati ya kalau seandainya itu sudah terjadi pada diri kita, harus segera melakukan tes ya. Oke. Terapi apa yang cocok untuk penyembuhan COVID-19? Saat ini mungkin kita tahu bahwasanya vaksin baru saja dirilis, baru saja ditemukan ya. Tentu selama proses penyembuhan sebelum vaksin ini ditemukan, bagaimana kita meningkatkan daya imunitas tubuh kita ya. Ketika si virus sudah berada di dalam tubuh, tentu secara otomatis ya tubuh akan melakukan perlawanan dengan sistem imun yang ada ya, dengan sistem yang kita induksi dengan berbagai macam obat-obatan yang seperti antiviral ya, salah satunya seperti dexamethasone ya, kemudian ada hidroksikloroquine ya, ada ritonavir, ada interferon, macam-macam ya, ada remdesivir ya. Ini adalah beberapa obat yang sebagai antiviral ya, dan beberapa juga meringankan gejala-gejala yang ditimbulkan akibat infeksi COVID-19 ini. Sebenarnya kalau seandainya virus ini dia itu adalah self limiting disease ya, penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya gitu kan, karena ada masa proses inkubasinya di dalam tubuh sekitar 10-14 hari ya, di mana virus ini sedang tinggi-tingginya proses penularannya dengan replikasi yang banyak. Kita tahu semakin banyak virus itu di dalam tubuh, tentu dia akan mencoba untuk keluar di dalam tubuh kita. Nah, inilah di mana proses penularan yang tinggi ya dalam masa inkubasi 10-14 hari ini. Makanya orang yang terinfeksi virus ini ada isolasi mandiri minimal 10-14 hari. Nah, bagaimana setelah pasca itu? Nah, mungkin ada proses penurunan sel jumlah virus yang ada di tubuh kita. Sehingga ini akan lebih mampu dilawan oleh sistem imun yang ada pada tubuh kita dengan cara kita ya mengkonsumsi beberapa multivitamin dan lain sebagainya. Makanya penyembuhannya juga dengan sendirinya. Tetapi harus ini ya, harus benar-benar kita melakukan protokol kesehatan tentunya. Nah, ini apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak terpapar ya, namun tetap beraktivitas ya, rajin cuci tangan, gunakan masker, mengkonsumsi gizi seimbang, olahraga, nah berhenti merokok ini salah satunya juga. Jika batuk dan pilek, sesak napas dan beberapa gejala lainnya ya yang mengarah pada COVID-19 ya, tentu harus dilakukan tes deteksi COVID ya, apakah itu dengan rapid test antibody atau swab antigen maupun swab PCR. Nah, PCR adalah salah satu swab ya untuk deteksi yang direkomendasikan oleh WHO ya, untuk dimana untuk keakuratannya itu bisa sekitar 90% ke atas. Oke. Melakukan praktek 3M seperti tadi dan melakukan praktik 3T ya. Apa itu? Testing kita melakukan ketika ada gejala yang dihasilkan oleh tubuh kita. Kita melakukan testing ya, memastikan apakah benar tubuh terpapar oleh virus ini. Kemudian kita melakukan tracing. Kalau seandainya kita tahu bahwasanya kita terpapar, tentu kita akan menelusuri ya dengan siapa-siapa saja kita berkontak erat ya dengan sebelum kondisi kita seperti ini gitu, sehingga kita dapat melakukan pencegahan penularan terhadap orang lain. Kemudian kita melakukan treatment, artinya pencegahan penyembuhan ya, dalam proses penyembuhan, isolasi mandiri, mengkonsumsi multivitamin dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang paling ditunggu-tunggu itu adalah bagaimana pandemi ini berakhir ya, yaitu vaksin ya, vaksin. Namun tidak sepenuhnya kita divaksin kita sudah lengah ya dengan kondisi yang ada di sekitar, tidak. Tapi ini adalah salah satu benteng pertahanan ya, bagaimana kita
bisa tidak berisiko terpapar COVID-19 ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan kita tentang coronavirus ya, mengenal coronavirus atau yang dikenal dengan SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi COVID-19. Silakan dikerjakan tugasnya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.